Wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan bacawa pres menguat. Lalu bagaimana peluang pasangan ini dan nasib koalisi perubahan? Kami berbincang dengan Ahmad Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore Mbak Cindy. Ada manuver yang luar biasa dari Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem, dari AHY kemudian akhirnya meminang Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres. Partai Demokrat menyatakan ini sikap yang tidak kasar, tidak punya etika, berkhianat, marah pada intinya Partai Demokrat. Apakah ini akan berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan ke depannya? Ya, tentu pengaruh terhadap faktor elektabilitas itu akan ditentukan oleh banyak hal, mulai dari bagaimana informational input yang masuk di masyarakat, bagaimana materi pemberitaan yang masuk di masyarakat, dan itu nanti akan membentuk shaping opinion, termasuk dalam persepsi masyarakat terhadap aktor dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Memang apa yang menjadi concern dari Partai Demokrat tentu akan menjadi sebuah materi pertimbangan, sekaligus juga akan membentuk tadi shaping opinion dari masyarakat untuk melihat bagaimana Anies dan juga tentu manuver yang dilakukan sebagai bagian dari konsekuensi politik yang harus dihadapi. Oleh karena itu, kalau misal memang apa yang disampaikan oleh Demokrat dirasa misalnya kurang tepat, tentu dari pihak Anies atau dari pihak Nasdem tentunya bisa melakukan klarifikasi itu. Tetapi kalau misal kemudian tidak ada klarifikasi, seolah kemudian apa yang disampaikan oleh Demokrat itu terkonfirmasi memiliki judgement yang tidak mudah untuk dibantah misalnya. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting. Akan tetapi terkait dengan putusan ini, Mbak, memang terkait dengan konteks koalisi menghendaki adanya keterbukaan. Bagaimana kemudian saling menguatkan, saling menghargai, dan saling update kalau misal memang memiliki niat baik dalam proses koalisi. Tetapi kalau misal kemudian sudah ada deal terpisah, tentu itu menjadi sebuah catatan serius. Dan saya menduga besar kemungkinan Demokrat akan check out dari koalisi, dan ini menjadi sebuah tanda awal dari berakhirnya koalisi perubahan. Akan berakhir koalisi perubahan dengan Demokrat yang kemungkinan besar akan hengkang dari koalisi. Kemana Partai Demokrat kemudian menurut Anda? Kalau misal mencermati per hari ini, maka kemudian manuver yang dilakukan oleh PKB sendiri itu akan memberikan dampak yang cukup luar biasa kepada banyak hal. Pertama, tentu yang terdampak adalah koalisi yang sebelumnya PKB berada, yaitu koalisi KKIR yang kemarin bertransformasi menjadi Koalisi Indonesia Maju yang justru memantik kemarahan dari PKB. Nah, tentu di level itu Pak Prabowo yang sebelumnya kehilangan basis pemilih loyal dari kelompok Islam kanan konservatif, kemudian berharap untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan Islam moderat dari Nahdliyin dengan PKB, lalu kemudian PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju, maka kemudian itu akan berdampak signifikan terhadap penurunan elektabilitas Pak Prabowo. Nah, kemudian di sisi yang lain, ketika kemudian koalisi perubahan juga mengalami dinamika, kemarin terjadi deadlock, proses dari deadlock dalam proses negosiasi internal itu kemudian diwujudkan dengan upaya membangun kerjasama baru antara Nasdem dan PKB, maka kemudian akan terjadi pecahan-pecahan. Nah, pecahan terkait dengan konteks ini, maka Demokrat ini akan menjadi sebuah peluang bagi partai-partai, terutama pertama tentu bagi Pak Prabowo sendiri untuk menambal ulang. Kalau misal kemudian bisa meyakinkan dari pihak Demokrat untuk menambal ulang perginya PKB. Tetapi kalau misal kemudian di saat yang sama PDIP yang juga tentunya harus memiliki survival interest, bagaimana kemudian membangun basis koalisi yang lebih kuat, kemudian hampir tidak ada basis ideologi yang berbeda, praktis hanya faktor ego terkait dengan konteks komunikasi elit. Kalau misal kemudian itu bisa diatur dengan baik, Mbak Puan juga yang selama ini bisa menjadi komunikator yang baik terdepan dari PDIP untuk meyakinkan Demokrat, maka terbuka peluang Demokrat akan bergabung dengan PDIP mengusung Pak Ganjar Pranowo. Tetapi ada satu hal lagi, Mbak, dampak dari semua itu bisa saja kemudian impact-nya kepada pasangan Anies Caimin sendiri. Karena bagaimanapun juga elektabilitas Anies sendiri dalam rentang satu semester ini, 6 bulan di tahun 2023, relatif tercecer di belakang. Ada sekitar 10 sampai 15% gap perbedaan antara Mas Anies
dengan Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Nah, situasi ini maka harus dibutuhkan akselerasi yang lebih cepat. Nah, akselerasi lebih cepat itu bisa dioptimalkan kalau mendapatkan insentif elektoral yang cukup kuat, terutama dari dukungan dari cawapres. Problemnya yang kemudian menjadi tantangan serius, cawapres yang sekarang kemudian dipilih misalnya Caimin relatif memiliki elektabilitas yang belum kompetitif. Ya. Tetapi tetap ada peluang karena bagaimanapun juga PKB memiliki elektabilitas yang kuat, relatif terjaga ya di angka sekitar 8-9%. Tapi meskipun demikian, tingginya angka elektabilitas PKB itu tidak linier dengan elektabilitas Caimin sendiri. Nah, situasi ini yang kemudian menjadi agak problematik terkait dengan level competitiveness antara pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Oke, apakah itu artinya ketika AHY meninggalkan koalisi perubahan dengan duet Anies dan Caimin ini belum bisa menambah lubang yang ditinggalkan oleh AHY, karena kan AHY dari hasil survei elektabilitasnya jauh dibandingkan Muhaimin Iskandar. Peluang dari duet Anies Caimin ini tidak tidak sebagus ketika Anies berduet dengan AHY. Ya, kalau misal hitung-hitungan dari basis elektabilitas, memang ada gap yang cukup serius, karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati dari hampir semua basis data survei yang ada, posisi elektabilitas pribadi Caimin berada di angka sekitar 1, atau rata-rata di bawah 2%. Situasi ini tentu tidak mudah dan butuh usaha cukup signifikan, usaha keras untuk melakukan itu. Tetapi sepertinya bangunan Nasdem dan juga PKB ini ada satu situasi yang sebenarnya ingin dicapai. Ada situasi di mana Anies sendiri memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah kuatnya tudingan atau stereotip sebagai aktor politik yang dianggap melakukan eksploitasi politik identitas dalam konteks pilkada di DKI 2017. Dan stereotip itu menempel cukup kuat. Nah, salah satu upaya untuk menutup stereotip itu adalah dengan menggabungkan Anies dengan elemen kekuatan politik yang merepresentasikan kekuatan Islam moderat. Di level ini, itu terrepresentasikan oleh kekuatan politik Nahdlatul Ulama, yang direpresentasikan oleh PKB. Maka ada harapan tentunya yang difikirkan oleh teman-teman di Nasdem misalnya, mereka mencoba untuk menutup celah itu, menutup kelemahan itu. Makanya sejak awal Nasdem mencoba betul untuk mencari figur yang sekiranya bisa menutup itu. Tetapi kemudian kita juga harus paham bahwa politik Nahdlatul Ulama dalam konteks ini basis pemilih loyal Nahdliyin bukanlah entitas tunggal. Dia tidak bisa diarahkan untuk satu tokoh tertentu. Misalnya ada nama tokoh yang cukup kompetitif mulai dari Pak Mahfud, Bu Khofifah, kemudian Mbak Yeni dan lain sebagainya. Nah, di level ini sendiri ada varian-varian level yang berbeda. Sementara Caimin situasinya dia memiliki mesin politik, tetapi level elektabilitas dan kompetitif dalam level elektabilitas di Pilpres karena basisnya adalah Oppovov ya, one person, one vote, itu masih relatif tertinggal cukup jauh. Nah, kalau misal kita bandingkan elektabilitas AHY dan juga elektabilitas Caimin, memang gapnya cukup signifikan, meskipun masing-masing tentu memiliki mesin politik yang juga bisa dikendalikan oleh kedua tokoh itu. Baik, tapi kalau dihitung itu sebenarnya Anies untung dengan berpasangan dengan AHY atau untung berpasangan dengan Muhaimin Iskandar? Kalau basis kalkulasi elektabilitas, Mbak Cindy, tentu akan lebih untung kalau misal Anies berpasangan dengan AHY. Karena AHY sebagai representasi kelompok elit muda, dari politisi muda, yang tentu dari aspek ini ya, demografi dan juga basis pemilih kita 60% dari kalangan muda, kemudian representasi kelompok nasionalis, dan itu yang dibutuhkan juga oleh Anies yang seringkali dipersepsikan sebagai representasi kekuatan Islam. Maka kemudian ini tentunya menjadi sebuah peluang yang besar, tetapi sepertinya ada 1-2 kekuatan yang agak khawatir. Kalau misal kemudian Anies AHY digabungkan berlayar, maka besar kemungkinan dari berbagai survei yang dilakukan, cocktail efeknya atau efek ekor jas dari pasangan Anies AHY besar kemungkinan memang salah satu yang akan mendapatkan
dorongan yang lebih besar adalah Partai Demokrat. Nah, ini yang kemudian seolah dianggap menjadi sebuah ancaman dan kemudian menjadi salah satu alasan bagi Nasdem barangkali untuk bermanuver sehingga Baik. kemudian mengambil langkah yang betul-betul di luar dugaan. Baik, dari manuver ini juga kita akan menunggu kemana Partai Demokrat akan berlabuh, di koalisi mana Partai Demokrat dan juga AHY akan berlabuh. Ini akan menjadi situasi yang menarik lagi menjelang pemilu 2024. Terima kasih Mas Umam sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Mbak Sini.